supporter Indonesia lempari bus skuad Thailand dengan batu. Artis Nikita Mirzani divonis bebas atas kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Halo, selamat malam pemirsa. Kepala BMKG menyatakan ada peningkatan potensi curah hujan di beberapa wilayah hingga 1 Januari 2023. Bersama saya, Fazilah Khairunisa. Inilah iNews Malam selengkapnya. Sekelompok supporter mencoreng nama Indonesia sebagai tuan rumah kala menjamu Thailand. Bus yang membawa skuad Thailand dilempari batu hingga rusak. Inilah video amatir ketika bus yang membawa skuad Thailand dihadang dan dilempari kelompok supporter Indonesia garis keras ketika memasuki kawasan Stadion Gelora Bung Karno Kamis sore. Momen ini direkam salah satu ofisial dari tim Thailand yang mengunggahnya ke Twitter. Akibat penyerangan oleh sekelompok supporter, ada bagian kaca bus yang hampir pecah. Masuk, ada ultras, itu mobil digerubungin kan sama ultras, kita mobil digerubungin, tendangin, semua, sampai kacanya pecah. Ini bus pembawa pemain Thailand? Iya. Tadi dari arah mana bang? Mulai dikepung sama ultras? Pas di gerbang masuk sini, diserangnya pas mulai gerbang masuk sini? Ada ini nggak bang? Ada korban nggak tadi? Korban sih nggak ada. Tadi ini cuma samping aja yang kena. Oh ini bisa langsung mau dibawa bang? Ini sekarang mau dibawa kemana bisa? Bisa mau pulang tapi mau dibawa ke Polda dulu tadi. Tadi sempat pada paniknya pemainnya? Semua panik, pada mau semua mau lari, sempat nggak mau tanding. Oh sempat nggak mau tanding? Iya, nggak mau turun, minta pulang lagi hotel. Polisi kini memburu pelempar batu yang merusak bus. Sementara penyerangan bus Thailand ini mendapat beragam respon dari warganet. Sepuluh rumah di Samarinda, Kalimantan Timur ludes terbakar. Kejadian serupa juga terjadi di Bandung, Jawa Barat hingga menyebabkan seorang lansia tewas. Sepuluh rumah di kawasan padat penduduk Jalan Raja Wali 4 Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ludes terbakar. Petugas gabungan pemadam kebakaran dan relawan Kota Samarinda bahu-membahu memadamkan api yang melahap rumah warga yang mayoritas terbuat dari kayu. Dugaan sementara api berasal dari rumah industri pembuatan keripik singkong. Pada saat itu saya lagi bakar ikan di rumah situ. Ini kan rumah ibu saya yang di samping. Saya ke sini, belanya ada asap. Jadi kita menurunkan 4 posko. Karena apa? Karena daerah sini airnya sangat minim sekali dan gangnya sangat sempit sekali. Kebakaran juga melanda sebuah rumah di Desa Cempaka Mekar, Tagok Apu, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat. Warga yang berada di sekitar lokasi rumah terbakar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru bisa dijinakkan saat petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi dan 2 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Seorang pemilik rumah bernama Imah berusia 83 tahun meninggal di lokasi kejadian. Jasad korban ditemukan petugas damkar tertimpa reruntuhan genteng. Ribuan warga menyambut antusias serta histeris hingga salah satunya pingsan saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar kunjungan kerja di Bima, Nusa Tenggara Barat. Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana mendatangi pasar tradisional dan rumah hunian tetap. Tiba di pasar tradisional Sila Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana diserbu oleh ribuan warga yang sejak pagi menunggu kehadiran mereka. Warga terlihat antusias menyambut Presiden penuh histeris. Terlebih para warga berebutan saat pembagian baju yang dibagikan langsung oleh Jokowi dan Ibu Iriana. Hingga salah seorang warga mengalami pingsan di tengah kerumunan.
Usai mengelilingi pasar tradisional Sila, Jokowi yang juga didampingi sejumlah kepala daerah di Nusa Tenggara Barat meresmikan hunian tetap yang merupakan rumah relokasi banjir di Desa Tambe, Kecamatan Bolo. Selain itu, Jokowi juga menyerahkan sertifikat rumah hunian tetap kepada 5 orang warga secara simbolis. Usai menyerahkan sertifikat secara simbolis, Presiden kembali membagikan baju kepada warga sebelum akhirnya bergegas menuju Kabupaten Sumbawa untuk kunjungan kerja meresmikan salah satu bendungan air di sana. Pemirsa, peristiwa mobil tercebur ke laut di dermaga Pelabuhan Merak kembali terjadi. Kali ini sebuah truk pengangkut semen patah as roda depan saat menuju lambung kapal hingga tercebur ke laut. Insiden mobil tercebur ke laut di dermaga Pelabuhan Merak, Banten kembali terjadi. Kali ini sebuah truk pengangkut semen patah as roda depan saat hendak memasuki lambung kapal. Truk ini sempat ditarik oleh kendaraan lainnya, namun karena roda depan tersangkut di pintu kapal, truk tidak bisa dievakuasi. Mobil truk akhirnya tercebur ke laut bersama dengan muatan semen yang diangkut. Namun evakuasi tidak berhasil karena ban mobil truk tersebut yang memuat semen itu tersangkut di ramdor, posisi sudah menggantung. Akhirnya pada pukul 22.38 truk tercebur ke laut. Peristiwa serupa beberapa waktu lalu juga pernah terjadi. Sebuah mobil tercebur ke laut saat hendak memasuki kapal feri. Saat itu, mobil minibus yang dikendarai sepasang suami istri akan masuk ke kapal Salem di dermaga 2 Pelabuhan Merak. Korban sempat terjebak di dalam mobil, namun kedua penumpang berhasil dievakuasi. Atas peristiwa ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahkan sempat meminta maaf. Saya atas nama pribadi dan atas nama kementerian, yang tentu ASDP adalah saudara saya, minta maaf atas kejadian itu. Tentu itu adalah suatu pelajaran yang paling berharga bagi kita untuk memanage lebih baik dari apa yang sudah ada. Selain meminta PT ASDP bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi dan menanggung biaya pengobatan korban, peristiwa ini juga dijadikan sebagai bahan evaluasi pihak terkait. Tim Liputan iNews melaporkan. Nikita Mirzani histeris setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang memberi vonis bebas. Informasinya usai jeda.